Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kali ini kelompok 6 akan berkunjung ke Museum Pos Indonesia yang ada di Jalan Cilaki, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Yuk ikuti keseruan perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kelompok 6 lagi berkunjung di Museum Pos Indonesia. Penasaran kegiatan kita hari ini apa aja? Yuk ikuti keseruannya. Nah, untuk sampai ke dalam Museum Pos Indonesia, kita harus menyelusuri jalan setapak, tepatnya di bagian sayap kanan bawah gedung kantor pusat Pos Indonesia. Masih ada ciut-ciutan burung. Akhirnya kita sampai di depan gedung Museum Pos Indonesia. Sebelum masuk, kita registrasi terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sedang bersama salah satu staf resepsionis yang ada di Museum Pos Indonesia dengan teman ini kita lagi bersama Teh Ayu Purnamasari. Kalau boleh tahu peraturan apa saja sih yang ada di Museum Pos Indonesia ini? Ini buat orang kayak mahasiswa atau SMP, SMA itu kalau masih mau kuliah terus kalau mau kegiatan itu harus ada siap dan semuanya. Terus kalau mau masuk ke dalam itu boleh Oke, nah itu tadi guys peraturan yang ada di Museum Pos Indonesia. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk masuk ke Museum Pos Indonesia ini, dan kita juga tidak boleh video ataupun yang foto secara sembarangan. Namun kita harus ada izin dulu dari pihak Museum Pos Indonesia. Oke, terima kasih Teh. Museum ini dibuka untuk umum dan juga koleksinya kita bisa lihat di sekeliling ini ada surat emas, golden letters, juga ada mesin stensil, dan ini bebas untuk dibuka oleh layak umum. Di bagian ruangan 1 menampilkan surat emas, yakni surat-surat dari berbagai raja Nusantara kepada para komandan dan juga jenderal Belanda. Surat emas ini mencatat sejarah perkembangan surat Indonesia. Lewat surat-surat ini kita bisa melihat bagaimana komunikasi antara raja-raja Nusantara dengan penjajah terjadi. Museum Pos dibuka pada tahun 1931 dengan nama Museum Pos, Telegraf, dan Telepon atau PTT. Ketika pertama didirikan, sebagian besar koleksinya berupa perangko dari dalam dan juga luar negeri. Namun setelah keadaannya yang kurang terawat selama Perang Dunia Kedua, dari tanggal 18 Desember 1980, koleksinya dilengkapi untuk mengumpulkan benda-benda bersejarah yang harus dijadikan koleksi museum. 3 tahun selanjutnya, museum diresmikan memperpostol pada tanggal 27 September 1983 ketika Hari Bakti Postal ke-30. Sejarah pos dari masa ke masa dibagi menjadi 5 masa pemerintahan, yaitu dari masa Company dan juga Batavus Republik, yakni tahun 1707 sampai 1803, masa pemerintahan Daendels, masa pemerintahan Inggris, masa pemerintahan Hindia Belanda, masa Jepang, dan juga masa kemerdekaan. Selanjutnya ada sejarah Pos Indonesia. Nah, Pos Indonesia ini dimulai pada tahun 1746. Ketika kantor pos pertama didirikan di Batavia, yang sekarang itu dinamakan Jakarta, oleh Gubernur Jenderal D.W. Baron van Hoff. Tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari luar Jawa dan yang datang dari dan pergi ke Belanda. Sejarah perposan pada masa kerajaan yang ada di bumi Nusantara sebelum ditemukannya tulisan-tulisan yang diawetkan. Pesan ataupun berita disampaikan melalui teriakan pendengar ke pendengar lainnya. Cara lain untuk menyampaikan berita dari sang raja bisa dipukulkan melalui kentongan ataupun meniup sangkakala. Selanjutnya, sejarah perposan sebelum pasca kemerdekaan mempunyai ciri khas yang mana pengirim akan mengirimkan kembali surat duplikat kepada alamat yang sama.
Nah, tahukah sobat bahwa negara yang pertama kali menggunakan kode pos adalah negara Jerman, tepatnya sejak tahun 1941, dan juga menurut riset saat Perang Dunia Kedua, Jerman memerlukan sistem pembagian wilayah secara akurat di kala itu. Sistem ini pun bergulir hingga diikuti oleh Inggris di tahun 1954, Amerika Serikat tahun 1963, hingga akhirnya sampai ke Indonesia pada tahun 1984. Penggagas kode pos ke Indonesia adalah Insinyur Marsudi Muhammad Paham. Berikut adalah sederet pimpinan pos dari masa ke masa baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi pada museum pos ini banyak terdapat perangko-perangko dari berbagai negara maupun dari berbagai zaman yang telah kita lewati ya. Salah satunya perangko pertama di Indonesia itu dimulai pada 1 April tahun 1864 ketika pertama kali cap Hindia Belanda dikeluarkan. Secara umum, sejarah perangko Indonesia dibagi dalam 5 periode besar, yaitu Hindia Belanda, pendudukan Jepang, Perang Kemerdekaan, awal kemerdekaan, dan Orde Baru hingga sekarang. Penggunaan perangko pertama kali diperkenankan oleh Sir Rowland Hill pada tahun 1840 dalam rangka mereformasi sistem perposan Inggris. Nah sobat, berikut adalah salah satu contoh dari perangko perposan yang ada di Indonesia. Indonesia yang merupakan sarana yang disediakan oleh Pos Indonesia untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa. Terus surat pos yang berada di gedung bertingkat merupakan pilatus tersebut yang disimpan pada lantai dasar untuk kunci-kunci Berikut adalah sarana prasarana yang digunakan dalam perposan yang ada di Indonesia, diantaranya sepeda, sepeda motor, gerobak, dan juga mesin-mesin lainnya. Akhirnya berbagai perjalanan dan juga informasi sejarah telah kami lalui, saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.